Selamat pagi. Tuhan memberkati. Kita baca dulu ya. Matius pasal 6 ayat 25. Satu perikop ini sampai 34. Kita baca sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah saya jauh melebihi burung-burung itu? Wah, kamu dia diganti saya, katakan saya jauh melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memiktal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani saya? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah saya khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu. Bapak siapa yang tahu? Bapak kita tahu bahwa saya memerlukan semuanya. Kuncinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua, kepada saya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Selamat berjumpa ya. Selamat berkenal. Saya Ibu Enggawati dari Jombang, kota yang kecil. 80 kilo dari Surabaya. Ya, puji Tuhan, saya ada di New York semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Pagi-pagi tadi waktu saya bangun, Tuhan katakan, di hati ini ada nyanyian, jangan kamu khawatir. Ini penyakitnya manusia loh, khawatir. Betul enggak? Padahal khawatir itu belum terjadi atau sudah terjadi? Belum terjadi. Betul enggak? Tapi sudah dipikiri. Khawatir. Loh. Kalau kita khawatir, itu
Karena apa? Karena kita berjalan melihat kenyataan. Kalau orang melihat kenyataan, apalagi kalau lihat WA yang negatif, wah khawatir. Wah di New York tuh kalau saya lihat di WA, banyak kali posting di New York itu loh keadaannya gini. Oh di Amerika loh keadaannya begini. Tapi saya katakan, janji Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. Bumi boleh bergoncang, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Betul? Kalau kita percaya, kita ada jalan dengan iman. Kita tidak berjalan dengan mata yang kelihatan kasat ini. Kenyataan dengan iman itu berbeda enggak? Berbeda. Kenapa? Kalau kita sudah melihat dengan mata kepala kita, apa yang terjadi saat ini, pasti kita akan mengalami apa? Khawatir. Jalan itu loh, di jalan aja khawatir. Loh, betul enggak? Kalau sudah tahu kejahatan, pasti khawatir. Kalau kita pikirkan khawatir. Tapi puji Tuhan, kita punya firman. Dan kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Tidak tahukah kamu bahwa rumah tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah itu tinggal. Nah, berarti hidup kita seperti kemarin saya khotbahkan, kita ini manusia Allah. Kenapa manusia Allah? Ya karena ada Allah di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi Roh Allah itu ada tinggal dalam kita. Bisa enggak Allah diajak omong-omong? Bisa. Ini dalam berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita menjadi manusia Allah, enggak usah khawatir. Dalam segala perkara kita ini dituntun. Asal kita mau dituntun. Loh, seperti anak kalau mau nyabrang jalan, kalau lepas tangan dari orang tuanya, itu resiko yang besar terjadi. Betul. Begitu hidup kita. Kalau kita mau dituntun Tuhan, pegang tangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita megang-pegang, kita megang Tuhan itu kadang-kadang bisa capek ya. Tapi puji Tuhan, kita dipegang Tuhan, dituntun Tuhan. Seperti tadi yang kita sudah katakan, orang yang duduk dalam lindungan Allah. Percayakah saudara kita duduk dalam lindungan Allah? Pagi ini kita duduk dalam lindungan Allah. Jadi tidak perlu khawatir. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 katakan apa? Terkutuk. Tapi ayat yang ke-7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pegang. Sebab itu, dalam perjalanan hidup ini, tetaplah
Andalkan Tuhan. Mari kita berjalan dengan iman. Bukan berjalan dengan mata jasmani ini. Melihat kenyataan. Tapi kita berjalan dengan iman. Apa sih iman itu? Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nanti kalau Tuhan datang di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Ayo baca Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah iman di bumi? Ini, adakah iman di bumi? Tuhan tidak cari hartamu berapa, rumahmu berapa, uangmu berapa. Tapi Tuhan datang itu cari apa? Iman. Adakah ia mendapati iman di bumi? Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Beriman kepada firman Tuhan. Jadi perlu khawatir lagi? Tidak perlu. Mari kita mempercayakan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan sepenuhnya. Amin. Amin. Ini loh, saudara, hidup ini indah. Kalau kita hidup dalam mempercayakan kepada Tuhan. Kekhawatiran itu apa gunanya sih? Kalau khawatir itu ngelihat kenyataan, ada gempa, ada bencana alam di mana-mana, ada kerusakan di mana-mana. Membuat khawatir itu memang hal yang wajar. Tapi tidak boleh. Menurut firman Tuhan, jangan. Namanya jangan, ya jangan. Khawatirnya sebentar, berimannya terus-menerus. Nah ini. Oke? Oke? Kalau mulai ngelihat kenyataan. Contoh aja ngelihat keadaan kita. Loh, kita ini sudah umur berapa? Seumuranku ini banyak omongannya teman-teman itu. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan makan ini, jangan makan itu. Nanti kolesterol. Nanti macam-macam. Tambah khawatir enggak? Khawatir. Atau kita tahu tadi kita ngerti firman. Makanya perlu baca firman. Makan sih boleh. Harus ada waktunya. Terutama makan firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Ya. Jadi kalau khawatir itu tidak menyelesaikan masalah. Khawatir itu malah melumpuhkan kita. Ayo coba khawatir. Khawatir. Sakit loh orang banyak khawatir. Loh, pernah alami enggak? Loh, saya pernah alami. Kekhawatiran karena ketakutan. Biasanya khawatir itu gandengannya apa? Takut.
Nek sudah takut, takut makan ini, makan itu, takut ini, takut itu, malah terjadi sesuatu di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita tidak khawatir, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan peduli atas hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan itu peduli atas hidup kita. Kita lihat di ayat 30. Kembali Matius 6. Jadi, jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Allah akan terlebih lagi mendandani saya? Hai orang yang kurang percaya. Jadi orang yang khawatir itu tidak percaya Allah mendandani kita. Mari kita tetap percaya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Seperti saya di sini tidak perlu khawatir. Minum disediakan. Makan disediakan sama Pak Yong. Sama Bu Yonggi. Puji Tuhan. Karena apa? 32 semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu. Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi ini loh kuncinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada saya. Ya, puji Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sendiri cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Mencari kerajaan Allah dalam menerima dan tunduk kepada kedaulatan Allah sebagai Raja. Bisakah? Ya harus. Karena kita punya iman, kita menerima dan tunduk pada kedaulatan Allah. Berarti kita taat pada kehendak Allah. Saat kita fokus melakukan kehendaknya, Dia akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit. Nah, saudara prajuritnya siapa? Prajuritnya Tuhan. Yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi orang yang tidak khawatir akan hidupnya, kita ini berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Yesus. Tuhan dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ayo nyanyi. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang Dia hiasi.
Haleluya. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Di padang dia hiasi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Saya minta sekarang Ibu Inggawati berdoa untuk setiap kita yang ada di tempat ini, sehingga mulai hari ini kita semua mau mengandalkan Tuhan dan tidak khawatir. Silakan Bu Ingga. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru. Dijauhkan dari hati yang keras, diberikan hati yang taat, sehingga roh Allah tinggal dalam hidup kami. Kami mau menurut dan melakukan firman Tuhan dengan setia, sehingga kami menjadi umat kesayangan Allah sendiri. Dan Tuhan akan memberikan Tuhan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Setiap yang doa pagi ini. Apa yang dia butuhkan, kami butuhkan. Tuhan mencukupi semuanya sampai berkelimpahan. Supaya kami memuliakan Tuhan. Menjadi berkat, memenangkan banyak jiwa. Tetap setia, jujur, taat melakukan firman. Yang percaya kita sudah menerima kelimpahan dari sorga, kelimpahan jasmani. Sama-sama saya katakan,